Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih bersama dengan kami tim Muslim Your Journey. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah berada di tempatnya Pak Imam Abu Ahmad. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan tentunya kami di Al-Ain ini banyak pelajaran yang kami dapat dari panasnya negara Arab. Tentunya yang saat ini sekitar 47, 48 sampai 50 derajat Celcius. Tentunya ini hanyalah cobaan ringan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami bisa bertahan sampai dengan saat ini. Oke, lanjut ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana? Wah, ini masalah dapat tamu spesial. Alhamdulillah, ini calon Insyaallah, amin. Haji, insyaallah. Amin. Kita berdoa semoga nanti dipermudah urusannya. Amin. Mendapatkan visa. Jadi, gimana kabarnya semuanya nih? Udah jalan-jalan ke Al-Ain? Alhamdulillah kami keliling-keliling. Keliling-keliling ke mana? Iya, tadi ke Green apa? Green Mubazara. Green Mubazara itu saya pikir di Al-Ain ini apa? Gurun kan maksudnya gurun batu, gurun pasir. Gak ada tanaman, Enggak ada tanaman ternyata di hijau. situ hijau. Hijau. Masya Allah. Dan spesialnya lagi ada danau. Oh iya. Ada danau kan? Masya Allah. Ada ikannya itu. Ada ikannya, iya. Ada perahunya, ada sampan. Nah, ada juga kurma yang mudah dipetik. Iya. Masya Allah. Gratis. Ya. Nah, tahu nggak itu Green Mubazara itu adalah gunung atau ke Jabal Hafid itu kan, di bawah Jabal Hafid itu. Naik ke Jabal Hafid nggak? Ya, naik. pastinya. Alhamdulillah. Sedikit. Pusing. Ya, Ini. itu Nggak apa-apa sekalian ini ya. Silakan. Ini memang disediakan Biar untuk kami. nggak pusing. Iya. Bismillah. Iya. Mumpung ada anggur ini katanya. Bismillah. Anggur itu di Al-Qur'an disebutin ini kata buah surga. Masya Allah. Iya. Di Al-Ain di dunia Arab ya katanya. Iya. Di sini nggak ada tanaman kayak Anggur. gini, nggak anggur. Iya, nggak ada. Tanaman asli di sini cuma kurma. gitu. Kurma. Tapi semua buah ada di sini. Semua buah ada, Masya Allah. nggak ada musim, nggak ada. Buah pisang ada tuh di sana tuh. Iya. Mangga di sini nggak ada buah mangga itu. Kita punya banyak, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. tahu nggak tadi itu ke Green Mubazara itu tempat terhijau dan tempat terindah di UAE. Oh, Masya Allah. Di Al-Ain ya maksudnya Dia gitu lain, ya. iya, dia lain. Nah itu kenapa? Karena memang lingkungan sekitarnya itu semuanya gurun. Juga dulu itu juga gunung. Iya. Cuma dipasang, disiramin air, ditanamin itu rumput jadi hijau. Jadi hijau. Jadi kalau kita orang Indonesia itu nggak ada apa-apanya. Kalau di Indonesia itu kayak gunung habis digusur, ditebangin, Iya. tumbuh rumput itu kayak gitu. Nah Iya. di situ itu termasuk yang terindah. Masya Allah. Tapi karena apa ya? Itu tanaman di situ minoritas ya. Minoritas jadi terlihat indah. Iya. Tapi kalau misalkan kota Al-Ain ini provinsi ya, ini masuk Ini kota satelit, ya, kota kedua terbesar di Emirat, Nah. di Emirat Abu Dhabi. misalkan di seluruh area Al-Ain ini misalkan hijau semua, sudah nggak ada tempat yang favorit dong. Iya, nggak ada Iya kan? spesial. Nah, jadi karena itu cuma spesial di situ tempat yang hijau berarti memang masya Allah beautiful. Iya. Dan setelah itu kita melihat Apa? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Hewan. Oh, Rusa. ini, rusa. Dhabi. Dabi ya, bahasa Arab. Dabi. Abu Dhabi. Ya, makanya di sini Abu Sejarah, Dhabi. iya. Nggak tahu sejarahnya gimana kok jadi Abu Dhabi. Ya Mungkin karena banyak. Abu Dhabi ya banyak. Odob. Jadi kalau abu kan lebih kepada Gurun. bukan Panggilan kepada orang lebih tua ya. iya kayak gitu. Abu. Ya kayak gitu. Nah, ini tadi katanya ceritanya ada lucu gitu. Naik ke gunung tertinggi di Abu Dhabi? Di Abu Dhabi ini, Jabal Hafid. Jabal Hafid. Masya Nah, Allah. karena memang ini ahli bersepeda, ternyata ini Mas Khairul Yes. mabuk. Jangan di ini Pak. Aduh. Rahasia saya sudah dibongkar ternyata, Masya Allah. Gimana ceritanya? Aib itu Pak, aib Pak. Jadi teman-teman Khairul ini memang adalah orang pemabuk
tapi bukan mabuk alkohol. Jadi beliau ini nggak bisa naik mobil, nggak bisa naik mobil. Jadi nggak bisa naik mobil jauh, pasti mabuk. Mabuk. Gitu. Bukan mabuk alkohol ya, tapi mabuk perjalanan, mabuk darat. Nah, sehingga dia tidak memilih kendaraan mobil untuk ke Tanah Suci. Tanah Suci. Oh, Nah, sehingga dia memilih sepeda. Nah, sekarang ini baru masuk ini. Jadi Iya. alasan aslinya gini, nggak mabok mobil ya. Kalau naik mobil muntah-muntah jadi ke Saudi naik sepeda. Iya, naik sepeda. Bahkan naik pesawat saja Pak, kadang kalau nggak cocok udaranya, saya pusing, pasti diam itu. Langsung tidur. Diam tidur. Biar Ya. biar nggak muntah. Betul ya, ya. Ngomong-ngomong ini Mas Khairul itu dulunya pesepeda tangguh atau di Indonesia atau sehingga udah berpengalaman langsung ke jalan-jalan dari Indonesia keliling Indonesia 7 bulan sampai 1 tahun akhirnya sampai ke sini. Pesepeda tulen, pecinta sepeda itu. Oh, kalau kebetulan saya bukan pecinta sepeda, tapi karena niatnya ke Tanah Suci, alhamdulillah mulai cinta dalam perjalanan ini. Baru belajar, masya Allah. Dan yang training saya saudara Andi. Di bulan puasa pada saat itu, bayangkan. Sehari, aduh, Ini keringnya. kan bukan pesepeda. Aha. Cuman saya tahu kemampuan beliau kan. Jadi beliau kalau naik gunung Kemampuan itu, saya kalau banyak jalan mengeluh. kaki, oh itu sangat bagus. Bagusnya mengeluh. Enggak sih, enggak. Ikut mengeluh. Enggak, jadi saya tahu kan kemampuan beliau dari segi fisiknya. Coba bayangkan kalau naik gunung itu bisa carrier yang besar, jadi depan belakang. Coba bayangkan, kuat, masya Allah. Dan alhamdulillah tentu saja itu atas izin Allah. Dan saya karena saya lihat itu, jadi saya ajak beliau untuk bersepeda, menemani. Nah, saya training pertama dia itu saya coaching pada saat itu bulan puasa. Pokoknya hari kalau nggak salah 20 hari terakhir atau 10 hari terakhir puasa. Jadi kita goes dari kota. Dari kota itu sampai di rumahnya 70 kilo. Masya Allah. Panas matahari. Jadi saya Puasa. itu sempat Kering. Wah, Masya Allah. buka puasanya enak sekali itu ya. Masya Allah Pak. itu yang namanya ladzizun. Jadi itu. Tahun lagi. Masya Allah. Ya, jadi ini teman-teman yang belum tahu ya, ini beliau berdua itu berniat menunaikan ibadah haji udah setahun naik sepeda dan baru datang 2 hari yang lalu ke UAE lewat Oman. Ya, dari Oman ke UAE itu jaraknya sekitar 400 kilo naik sepeda ya. Sejuknya minta ampun. Sejuknya minta ampun, malah katanya suhunya 45 derajat. Itu yang di termometer, kalau dirasakan itu sampai 49. Nah, itu. Karena kalau untuk panas kita nggak, makanya saya selalu anggap itu sejuk, biar saya nikmat dalam perjalanan. Sejuk, sangat sejuk, masya Allah. Gimana kata orang itu yang lihat itu pada heran itu? You crazy man. You are crazy. Masya Allah. You're crazy man. Iya, bayangin Insya Allah. di normal aja di Arab itu Iya. musim dingin pun masih jarang yang bersepeda. Sepeda motor juga jarang. Ada motor gede itu ya. Bahkan tak ada satupun motor waktu kita lihat perbatasan. Iya. Lah ini musim panas 47 derajat naik sepeda. Benar ya. Gila gitu. Majnun, nonton Majnun gitu. Iya. Kalau gila dalam kebaikan, alhamdulillah tidak masalah. Nggak apa-apa gila, yang penting gila dalam Kebaikan. kebaikan. Iya, alhamdulillah. Bahkan Rasulullah pun dikatakan gila, ya, Gila. oleh orang-orang kafir pada saat itu. Betul ya, ya masalah ya lah. Iya. Apalagi kita hanya manusia biasa, masya Allah. Terus apalagi nih cerita-cerita lucu ini yang atau cerita yang mengesankan itu? Cerita lucu, kemarin kami harus bolak-balik di border. Ya gimana itu seru nih? Nah, itu seru, sangat seru. Kenapa bolak-balik? Jadi dari pada saat kita masuk border Oman, jadi itu kan masuk imigrasi Oman. Nah, langsung lanjut ya. Jadi pada saat itu kita masuk imigrasi Oman nih. Jadi kita jelaskan kita naik sepeda dan lain sebagainya. We cycling from Indonesia to Saudi Arabia. We going to Saudi Arabia with bicycle. Nah, baru ditanya kita menggunakan visa resident or
visit visa. Iya. Nah, saya jelaskan bahwa kami menggunakan visit visa. Sehingga pada saat itu paspor kami itu ditahan di imigrasi Oman. Dan paspor kami itu di print out di Kowi Iya. dan dicap exit. Jadi belum dicap exit di paspor kan, biasa asli, kan iya. biasa kan dicap di paspor yang asli kan. Iya. Itu masih dicap. Jadi itu seperti apa ya? Seperti surat pengantar ke Sementara ya. Iya, nah, untuk sementara. Iya. Nah, jadi kita disuruh datang dulu ke ke imigrasi border Emirat. Border Imarat ya, Imarat. Ya, Imarat. border Imarat. Dan pada saat itu kami disuruh cap dulu itu di biar ada persetujuan tahu itu setuju apakah bisa masuk enggak Iya. karena kita menggunakan visit visa. Nah, sedangkan pada saat kita tiba di border Imarat, ternyata petugas imigrasi bilang kita nggak bisa masuk darat karena memang regulationnya itu untuk Imarat itu ketika kita dari Oman kita menggunakan resident visa itu bisa lewat border darat. Tapi kalau misalkan kita menggunakan visit visa itu kita harus lewat udara. Dan Nah, kita pada saat itu harus perbanyak istighfar, perbanyak zikir, berdoa. banyak Bayang berdoa. ya itu 400 kilo sampai border panas-panas naik sepeda suruh balik lagi suruh naik pesawat. Oh ya, ini peraturan ya yang belum tahu. Iya. Untuk visit visa atau turis visa gitu ya. Jadi kita orang dari Indonesia mau ke Emirat mau jalan-jalan itu namanya harus punya turis visa. Turis Visit visa. visa. Nah, itu bisa masuk ke Uni Emirat Arab itu dengan jalan udara, harus naik pesawat. Lah ini orang naik sepeda. Jadi peraturannya naik mobil, naik lewat jalan darat itu nggak boleh, nggak bisa masuk kalau Iya. sebagai turis. Sebagai Ya. turis. Nah ini naik sepeda gitu, jadi orang pada lihat pada bingung ini mau nggak dimasukin kasihan, mau dimasukin melanggar peraturan. Akhirnya gimana? Gimana ini? Istighfar itu mungkin dari doa Alhamdulillah, yang itu adalah doa sebuah musafir gitu ya. ya ketidakmungkinan ya, maksudnya Ya. sebagai sistem kita harus flight. Cuman alhamdulillah setelah dikomunikasikan, dimusyawarah dengan pihak imigrasi, ada pro kontra juga di bagian pihak Dari imigrasi. mereka, Ada yang tidak Pengen oke gitu. yang Ada yang tidak ini, ada yang enggak. Sehingga kita itu ada beberapa ruangan yang di beberapa gedung yang kita Harus keluar kunjungi di imigrasi Imarat. Jadi kita pertama di gunung sebelah kanan, terus disuruh ke sebagian lewat kiri, terus disuruh tanya dulu kalau bisa kita lewat, kalau bisa disuruh print visa kita, elektronik visa, terus nanti dicap. Nah, di print, tanpa print gimana? Nah, jadi disuruh cap, diminta izin dulu di kantor yang sebelah. Ya. Nah, di kantor itu ada lagi perbedaan, ada pro kontra. Jadi akhirnya mungkin itu bagian atasannya yang cuman pakai, kan mereka ngomong dari jauh, jadi kita nggak terlalu kedengaran, cuman dikasih isyarat suruh kasih ini saja. Soalnya mereka pakai bahasa Arab pada saat itu, jadi kalau bahasa Arab kan kita nggak terlalu paham kan. Sehingga alhamdulillah dikasih ini, jadi kita print visa lagi di sebelah, jadi jalan kaki print visa. Dan itu lagi kemarin itu kesalahan kami nggak print dari luar. Pas kita print di situ bayarnya 2 rial Oman. Itu 4 lembar. 2 rial Oman setara dengan 70 ribu. 20 Sekarang 1 rial Oman 10 dirham. 30 ribu, 38 ribu Iya. rupiah. Iya. Jadi kalau 2 Oman sekitar dengan 60.000. 60 ribu. Iya.
Yang 70 ribuan. yang herannya nanti itu kita tidak print visa. Visa, Biasanya semua dari awal sampai Oman kita print. Nah, Lupa ya atau gimana? nggak tahu kenapa. Atau Cuman kemarin sempat ditanya kira-kira perlu print nggak? Cuman mungkin karena kita pakai visit visa sehingga kita harus print. Mungkin kalau yang punya resident visa, Kayaknya yang punya resident di Oman atau di UAE mungkin sudah cuman dikasih lihat. iya. Nah, alhamdulillah sudah di retina mata ya di scan. Iya. Nah, kita harus setelah dicap entry ke UAE. UAE disuruh balik lagi ke border Oman, di immigration Oman, dan alhamdulillah paspor kita dicap. Kita balik lagi, paspor kita di border Oman itu paspor kita dicap exit, dan kita balik kurang lebih sekitar 100 meter ya dari border Oman ke border UAE. Kita harus bolak-balik, dan kita balik lagi ke border atau imigrasi UAE Imarat, dan paspor kita dicap entry. Masya Allah, 2 jam setengah. alhamdulillah. Jadi 2 jam setengah kita harus. Apalagi ketika kita bertemu dengan petugas yang nggak bisa bahasa Inggris. Itu. Nah itu Gimana komunikasinya? Lucu. lucu juga. Cari yang tahu bahasa Inggris. Masalah ya ini teman-teman ya. Bahasa ini tubuh. Secara peraturan yaitu tadi jalan darat untuk mereka harusnya tidak bisa. Itu mereka kenapa di pingpong ke sana kemari itu mereka itu petugas itu ada urutannya. Biasanya yang di garis depan itu yang bawahan levelnya ke atas itu konsultasi, nggak bisa memutuskan ini boleh nggak ini ada orang Indonesia naik sepeda mau masuk ke UAE lewat jalan darat, harusnya kan nggak boleh. Tapi mereka tidak bisa mengambil keputusan, kemudian harus dikonsulkan ke level yang lebih tinggi, nanti sampai kapten, sampai akhirnya bolak-balik sampai ke yang tertinggi. Oke, akhirnya yang tertinggi udah mungkin berkat doanya mereka semuanya Bersabar di situ. Tentunya, alhamdulillah. tentunya banyak juga Pak Imam yang ya. mendoakan kami. Alhamdulillah. Teman-teman di rumah, terima kasih banyak yang telah mensupport kami. Yang paling utama itu adalah doa, karena memang kekuatan kita sebagai seorang muslim ada di doa Pak ya. Betul ya. Dan alhamdulillah kami bisa lolos tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan berkat dari doa-doa teman-teman semua. Tentunya Pak Imam juga pada saat itu mendoakan kami kan. Alhamdulillah. Nunggu-nunggu itu. Dan ada cerita yang seru lagi. Apa itu? Pada saat sampai belum di situ, belum di border itu ujiannya. Setelah sampai keluar border, oke, kita istirahat sebentar terus melanjutkan perjalanan. Itu kurang lebih pukul 8 ya. 8, tapi kita santai. Terus kita singgah di salah satu pom bensin, kita sholat jamaah karena kita belum sholat di sana, nggak ada tempat. Nah, setelah itu kita lanjut ke sini, tiba nanti 10:30 malam. Nah, pada saat itu kita memang janjian sama Ustadz Abdul Latif paling setelah Isya kita bisa tiba. Qadarullah. Tapi qadarullah kita tiba nanti 10:30 dan nggak tahu kenapa jaringan internet saya mati. Waduh, kalau sudah mati begini teman-teman, tentunya musibah yang besar itu. Musibah kabir. Musibah kabir. Jadi memang kita nggak bisa akses komunikasi dengan teman-teman ya. Nah, sehingga jam 10:30 saya ajak Rul, kita cari tempat makan dulu, kita makan biryani. Nah, di sini ini lucu Pak ya. Gimana? Porsinya itu gede banget. Besar begini. Terus orang satu. Masya Allah. Iya. Orang Arab itu makannya banyak ya. Makan mandi. Lihat mereka, postur mereka juga besar-besar ya. Dibandingkan dengan kita yang Asia, Indonesia. Kecil ya. Kecil. Nah, setelah makan kita keliling-keliling Al-Ain untuk menunggu subuh. Kan di sini masjidnya pada tutup ya, sedangkan kita mau
cari kita browsing di Traveloka atau hotel. Nah, hotelnya 1.800.000, ada yang 500. Ternyata yang 500 dekat 8 kilo dari sini. Oh gitu. Ternyata baru saya lihat tadi pagi itu lokasi itu di puncak. Jabal Street. Jabal Mercure Hotel. Mercure Hotel kan itu saya lihat cuma 500-an. Naik ke atasnya meninggal itu. Tapi kalau kita naik juga pada saat itu ya masuk asik, dapat malamnya. Iya, Tapi memang capek, mata itu sudah begini. Berkahnya Pak, waktu malam itu kan kita lihat-lihat kan. Tapi paginya diajak ke sana, Masya Allah. Lah iya. Padahal kita itu ingin misalkan bersepeda ke atas, ingin mengunjungi itu apa ya, maksudnya di tengah gurun terus ada tiba-tiba ada lampu di bagian atas, kan kelihatan tuh dari border UAE itu Oman. Nah, yang ini juga yang tidak kalah seru juga, ternyata itu pada saat malam itu kita keliling-keliling lain, kita lewat di depan rumahnya bapak ini. Kita sempat istirahat di masjid itu, di teras masjid. Cuman sedangkan itu karena sudah panas, berkeringat, baring-baring berkeringat, karena tingkat humidity-nya kan tinggi kan. Iya. Sehingga kita lanjut jalan lagi lewat tepat di depan rumah sini. Iya nih ya teman-teman ya, karena ini komunikasi ya masalah ya, pentingnya itu. Mungkin power bank nggak ada atau gimana, atau mati itunya jaringannya. Jaringannya Pak. Handphonenya masih hidup. Handphone hidup. Ada power bank. Oke. Cuman jaringannya tiba-tiba nggak tahu kenapa. Jaringan roaming saya mati. Padahal pas waktu saya pinjam wifi di salah satu tempat makan di sampingnya itu saya lihat masih ada ininya kuotanya masih ada gitu. Masih sekitar 3 giga. Terus tapi sinyalnya yang mati, nggak tahu kenapa, entah jaringan apa, gangguan jaringan. Belum rezeki. Nah, mungkin yang perlu kita ambil hikmahnya adalah yang pertama, pada saat malam itu kita kan jalan terus mampir di salah satu pom bensin yang ada di sini, kompleks ini. Ini dekat sini. Nah, pada saat itu ada yang ngasih buah, ada yang ngasih air, ada yang ngasih buah. Nah, hikmahnya adalah kita memang nggak dikasih belum dipertemukan dengan Ustadz Abdul Latif pada saat itu untuk memberi berkah kepada orang yang memberikan itu yang malam itu, Pak Imam. Iya. Jadi kalau kita tidak datang ke rumahnya Ustadz Abdul Latif, Masya Allah. Kalau kita langsung nginap di situ, paling tidak bertemu dengan teman-teman yang di pom bensin. Seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi dan ini yang paling Masya Allah ini. Nah, mango. Jadi belum musim nih. Tapi udah ada. Udah makan. Nggak pernah pakai musim. Nggak pakai musim. Masya Allah. Jadi kalau ada istri hamil nyidam yang aneh-aneh di sini, malah kita susah karena ada semuanya, nggak ada alasan, nggak ada musim. Jadi ini ya kejadiannya seperti ini ya. Beliau jalan-jalan karena tidak bisa menghubungi kita. Padahal kita sudah menunggu ya dari sore. Pak Latif juga sudah menunggu di rumahnya, siap telepon di genggaman kalau ada waktu telepon udah langsung gitu. Saya juga saya tidurnya di sini orang Arab itu jam 1 jam 2. Jam 2. Iya. Jadi ketika mereka mampir di masjid dekat rumah saya itu, saya masih bangun sebetulnya, tapi ya qadarullah karena belum jadwalnya ketemu gitu ya. Iya. Masjidnya itu dekat saya 50 meter dari sini. Saya biasa sholat di situ. Nah, kebetulan udah 4 hari imamnya kena COVID, jadi ditutup gitu ya. Jadi saya nggak sholat di situ. Jadi ya udah malam-malam di rumah aja. Nah, mereka itu nginep di sana. Dan alhamdulillah juga pada saat itu kita ketemu sama orang Bangladesh. Bangladesh dia menguasai bahasa Urdu, bahasa Bangladesh, bahasa Inggris, bahasa Arab dia kuasai. Sehingga pada saat itu kami terbantukan untuk ini Khairul diajak
dikasih nih. Dia bilang, can you try again? Dia bilang try suruh, again? Insyaallah bisa. Dia bilang. You success. Dia bilang, you try again, every day you try again, you'll success. Ya kata. Jadi try and try. ya, terus dia bilang, you're working, I'm working. Jadi dia diajarkan bahwa pokoknya bahasa itu diulang-ulang. I'm working, I'm reading. Dan ternyata beliau juga terkunci di luar. Jadi pada saat itu dia kedorula terkunci di luar. Samping masjid ini, Pak. Rumahnya dekat situ. Nggak bisa masuk ke Nggak bisa masuk ke rumahnya dia. tempat nginapnya, iya. Oh. Jadi dia menemani kita. Dia juga putar-putar di sekeliling sini, Pak. Masuk. Kami dikasih air apa? RS. Kalau di sini kan di hampir setiap ini kan Ada dispenser ya. Iya, dispenser dingin. Iya, ya itu di luar itu ada Gratis. Iya, gratis itu ada kayak Kotak lemari es, lemari itu, es. tempat air, bisa ngambil 1 galon yang besar, bisa bawa mobil, bisa galon yang 20 liter. Itu subsidi pemerintah. Enggak, dari orang. Oh, dari orang. Itu kan gratis bahwa kita memberikan sebaik-baik Sebaik-baik. itu air gitu kan. Nah, di gurun ini panas, orang yang kepanasan kan minta air gitu kan. Yes. Masya Allah. Kayak itu. Kalau nanti jalan keluar itu di sebelah itu ada orang, ada tempat ngambil air itu di sebelah situ, ada di sebelah sini belakang ada. Lebih Jadi berkah gratis lagi. gitu. Itu dingin airnya, udah di steril, sudah siap minum. Ya. Oke, Masya Allah. Kayaknya kita bikin di Indonesia ini gratis air. Masya Allah. Kalau komunikasi bahasa Inggris gimana di sini ya, Wak? Komunikasinya gimana di Alhamdulillah, I can you can speak I can speak English, but a little. So I learning English in Indonesia, in Pare, Kediri, 2 weeks. So a little speak. Iya, ini Tapi alhamdulillah kalau ada yang ngomong kita paham kita gitu. paham alhamdulillah. Tapi sedikit paham. Tapi kalau membalasnya memang agak sedikit kesulitan. But I can, insyaallah. Insyaallah. Nah, ini teman-teman ya, perlu diketahui mereka itu berjalan dari Gorontalo sampai ke sini selama setahun. Dan kenapa sih lama? Lama itu mereka singgah di tempat, misalnya tadi ke Kediri 2 minggu belajar dulu bahasa Inggris, kemudian kemana lagi belajar bahasa Arab gitu ya. Makassar Di sebulan. Makassar sebulan. Di Makassar sebulan bahasa Arab, kemudian Saya sakit sebulan. Yang saya belajar bahasa Arab itu ana uridu ila Mekah Cuman itu yang bidaroja. bidar aja. Masya Allah. Masalah, insyaallah. Ini minta doanya teman-teman ya. Semoga mereka misinya itu dan cita-citanya tercapai, terkabul, dan bisa kembali lagi ke keluarganya dengan selamat. Amin. Ya, kayak gitu. Dan insya Allah yang melihat postingan ini atau perbincangan kita hari ini bisa tertular dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan insya Allah. Insyaallah, amin. Sampai ketemu di Mekah insya Allah. Insyaallah. Masya Allah. Oke. Apa lagi? Oke, mungkin apa lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi yang itu? Alhamdulillah, dan insya Allah hari ini kami akan melanjutkan perjalanan Yes. ke Abu Dhabi, dan doakan juga agar perjalanan kita selalu dipermudah, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dalam lindungannya, dan segala urusan kita selalu dipermudah, Amin. dan kita semua selalu diberikan kesehatan, dan kepada yang sakit insyaallah Allah berikan kesembuhan dari penyakitnya. Dan tentunya semoga penyakit-penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada intinya kita terus bersabar dan bersyukur atas segala keadaan yang menimpa hidup kita, dan insyaallah kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam selalu menunaikan kebaikan. Amin. Jadi ini teman-teman ya, perlu Anda ketahui, nanti sore setelah habis maghrib rencananya beliau akan melanjutkan perjalanan ke Abu Dhabi ya. Insya Allah. Jaraknya itu sekitar 168 kilo ya.
insya Allah perkiraannya sehari atau 2 hari Insya Allah. nyampe ya. Tujuannya yaitu ke KBRI, kemudian di sana akan memproses meminta untuk membuat visa haji. Semoga dipermudah, dilancarkan semuanya. Amin, 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 amin. Ya, terima kasih sudah melihat video kami. Nantikan video selanjutnya dan update selanjutnya. Insya Allah. Perjalanan dari Gorontalo menuju ke Mekah. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allah. Manggo.